Situ saya lihat ada sosok tinggi, besar, hitam. Tapi sosoknya itu berwujud manusia gitu. Kalau subuh itu suka masak. Jendela nggak transparan. Saya lihat kok ada kayak kain, tapi kainnya kayak putih bersih, tapi kainnya model kain sutra gitu. Terbang lewat depannya. Saya lihat apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel, Variety Channel. Episode kali ini seperti sama halnya dengan episode-episode sebelumnya, yaitu menceritakan tentang kisah misteri yang dialami oleh narasumber. Dan perlu diketahui bahwa cerita ini kisah nyata yang benar-benar dialami oleh narasumber, dan mungkin mereka itu akan menceritakan ulang kembali apa yang dialami oleh beliau ini. Oke, Variety Channel, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja mendengarkan ceritanya dari narasumber. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke Baraya, kita langsung saja. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin bisa diceritakan kejadian apa dan kapan ini terjadinya hal-hal misteri yang dialami. Silahkan. Kejadian ini sekitar tahun 2006. Pas saya baru melahirkan. Cukup lama juga ya. Baru melahirkan. Waktu itu pas menginjak hari ketiga anak saya lahir. Hari ketiga. Pada suatu malam kan itu pas malam-malam antara jam 2-an gitu. Saya kebangun, anak saya nangis. Saya pikir itu pingin haus gitu. Ya, haus. Biasanya kalau anak kecil malam-malam nangis itu antara pingin minum sama ngompol. Pak, saya bangun. Pas saya bangun, pandangan saya malah langsung tertuju ke pintu. Posisi pintu itu tertutup. Situ saya lihat ada sosok tinggi, besar, hitam. Tapi sosoknya itu berwujud manusia gitu. Tapi kalau manusia itu kan jelas gitu, jelas berwujud. Kalau ini nggak kayak transparan gitu. Jadi diibaratkan kalau kita pegang, kayaknya tangan kita itu menembus dia gitu. Tapi anehnya gini, kalau dia transparan, kenapa? Itu pintu kan warnanya coklat tua. Dia pakai baju hitam, pakai pangsi. Warna baju dia nutupin pintu. Warna pintu itu warna pintu, padahal kelihatannya itu transparan gitu ya. Tapi kok bisa sampai baju dia bisa menutupi warna jadi pintu. Saya tahu dia itu pakai baju warna hitam. Dia tingginya melebihi dari pintu kamar saya. Berarti tinggi banget ya itu. Posisi dia itu ngebelakangi pintu gitu. Jadi saya lihat dia belakang dia. Rambutnya ikal, terus pakai yang biasa dipakai buat ikat kepala itu sama dia di iniin kayak sal gitu. Leher gitu. Iya, saya lihatnya dari belakang gitu. Nah, saya itu fokus dia, malah lihat ke dia terus gitu. Saya nggak langsung ke anak saya, lihat terus dia. Terus maksud saya lihat itu apa itu bener orang apa gitu. Saya lihat sampai akhirnya menghilang sendiri gitu. Ya logikanya lah, mana ada gitu di rumah sendiri ada orang lain yang berdiri di pintu gitu. Posisinya itu di dalam kamar gitu, kamar saya gitu. Nah udah gitu baru saya sadar anak saya nangis gitu. Saya mau ngasih ASI ke dia, nggak mau. Anak saya udah nggak mau ngasih. Ini kenapa? Saya belum nggak kepikiran kemana-mana. Saya kasih ganti pakai susu formula. Yang biasanya
anaknya tuh mau gitu disusui ASI, Iya, tapi dikasih kenapa ASI. pas Enggak begitu ada setelah ada sosok itu kok jadi nggak mau gitu? Iya, cuma saya belum kepikiran ke situ gitu. Saya Iya. langsung ambil tindakan cepat, kasih formula, takutnya nangisnya terus gitu. Kemudian ya udah dikasih susu, baru diamnya mau berhenti tidur nangisnya, lagi ya. mau tidur lagi. Keesokan harinya saya ngobrol ke ibu saya soal kejadian semalam. Saya ngobrol tentang ada sosok itu, saya ceritain. Dia tinggi besar sama pakai baju pangsi, rambutnya ya saya ceritain semuanya. Ibu saya malah menanggapi, kata dia, oh itu mah yang dulu pernah mijit kepala saya waktu saya sakit parah. Itu ibu saya bilang gitu. Waktu saat itu saya masih kecil, antara kelas 2 SD kayaknya. Saya juga agak inget lupa gitu. Emang dulu ibu saya pernah waktu sakit. kejadian ibunya tuh didatangi sosok itu juga, sosok yang sama gitu. Iya, ceritanya saya juga ingat lupa. Saya juga nggak tidur pada saat itu, semuanya kumpul, soalnya ibu saya itu keadaannya pas sakit ya lumayan parah gitulah. Ngedrop gitu, parah. Saya tahu katanya gini, ada ya, tahu-tahu dia nggak tidur ibu saya. Posisinya nggak tidur, dia di kamar sendiri, keluarga yang lain di ruang tamu. Katanya ada yang mijitin kepala, tahu-tahu. Jadi nggak tahu datangnya dari mana. Ada yang mijitin kepala, udah agak enakan. Yang mijitin kepala itu jalan dia menuju jendela, tapi menuju jendelanya lama-lama hilang gitu. Jadi kayak menembus jendela gitu perginya dia. Sosoknya sama yang saya ceritain gitu, itu kemarin yang saya lihat waktu sama persis sosoknya. Persis. Seperti waktu malam-malam itu yang di pintu ya. Iya. Nah keesokan harinya anak saya masih tetap nggak mau nyusu, mau minum ASI. Iya, nggak mau minum ASI dari saya gitu. Terus sampai dihitung sampai 21 hari selama anak saya nggak mau minum ASI, saya ganti sampai sama susu formula. Saya bilang ke suami saya, posisi suami saya di Bandung, saya di Jawa ya pas lahiran. Soalnya suami saya kerja, nggak bisa ninggalin pekerjaan. Suami saya bilang ke bapak mertua saya juga, dikit-dikit bisa sih dari bapak saya disuruh gini, siapin piring kecil, diisi garam sama air putih. Pas maghrib dikasih doanya, saya suruh ngucapin doanya. Terus jadi pas maghrib itu garam itu ditabur di pojok-pojok kamar saya, kamar ya, selama berapa hari itu? Lupa lagi pokoknya. Terus airnya suruh dibasuhin ke muka, ke telapak tangan bayi, sama telapak kaki. Jadi tiap maghrib itu, lupa lagi sampai berapa kali gitu. Alhamdulillah itu baru hari pertama itu alhamdulillah anak saya udah mau minum ASI lagi. Dari situ pokoknya totalnya 21 hari nggak mau minum ASI. Semenjak itu alhamdulillah itu langsung ya. Mungkin sih kalau menurut saya tuh mungkin ya kemungkinannya ada sedikit gangguan juga tuh dari sosok yang tadi itu. Entah mungkin si anak ini terganggu atau bagaimana ya, mungkin dengan adanya ritual untuk taburin garam di tiap penjuru kamar ya, itu mungkin syariatnya dari situ ya. Jadi anaknya mungkin sudah bisa untuk menyusui ASI lagi gitu ya. Sebenarnya itu di daerah saya, kalau di bahasa saya, bahasa Jawa gitu, mungkin wingit gitulah di daerah saya. Masih angker lah gitu ya. Tapi karena saya dari kecil udah terbiasa dengan yang pernah lihat inilah, pernah lihat itulah, jadi udah terbiasa gitu, jadi nggak aneh. Kadang sama saya diabaikan. Sampai sekarang juga saya kalau pulang ke Jawa itu kan emang agak jarangan, sekarang cuma setahun sekali, tapi tiap pulang juga selalu
selalu lihat apa, entah itu ada kain, kayak kain gitu terbang lewat jendela. Saya pernah pas subuh gitu ya, subuh. Biasa saya kalau subuh itu suka masak, jendela nggak transparan. Saya lihat kok ada kayak kain, tapi kainnya kayak putih bersih, tapi kainnya model kain sutra gitu, terbang lewat depannya. Saya lihat apa itu, sementara sebenarnya di depan jendela itu ada kandang ayam. Itu kain dari mana gitu saya bilang gitu. Siangnya, pagi-paginya saya ngobrol ke ibu saya, ada yang jemur apa, kok ada kain kayak terbang gitu, di mana itu, di jendela. Saya bilang gitu, mungkin penglihatan aja. Enggak, bener sama saya bilang gitu. Terus ibu saya abaikan lagi, udah biasa mungkin ini, saya bilang gitu. Tahun depannya lagi saya pulang lagi ke Jawa, ada lagi. Jadi saya selalu lihat ada orang duduk lah di depan rumah tetangga, padahal rumah tetangga itu kan kosong, nggak ada penghuninya. Kadang saya sok tiduran di teras malam-malam, jadi udah maghrib lah mau ke isya gitu. Saya tiduran sambil, kan enak gitu, angin segar gitu kalau di teras. Saya kadang tiduran di sofa, di atas kepala saya itu sebelah saya kan ada kursi lagi agak jauh. Kayak lihat kayak ada orang duduk gitu, putih dia. Saya lihat nggak ada. Saya tiduran lagi, saya ada lagi gitu. Jadi saya lihatnya dari sini gitu, lihatnya kayak ada lagi. Buru-buru saya masuk ke dalam. Jadi emang selalu ada gitu, nggak tahu di mana. Terus ada cerita lagi ini. Bener ini mah. Almarhum bapak saya diceritain ke saya, terus diceritain ke ibu saya juga. Siang bolong, siang. Adik saya itu kan suka banget sama salah satu band lah, fans banget dia. Sampai kamarnya juga digambaran tuh. Terus ada ini posternya bukan disimpan di kamar dia, disimpannya di kamar saya. Jadi bapak saya lihat benar-benar lihat poster itu terbang dari kamar saya pindah ke kamar depan, tapi nggak diceritain pindah ke kamar depannya itu tuh. Jatuh ke kamarnya, apa nempel lagi di, cuma ngomong gini, kok bener-bener bapak saya bilangin, siang-siang kok ada gambar terbang dari kamar sini pindah ke kamar depan, dia bilang gitu. Jadi yang nggak tahu mah pasti nggak percaya lah, tapi emang bener itu gambar udah di kamar depan gitu. Itu awalnya poster itu di mana? Posternya awalnya di kamar depan. Di kamar depan iya, sama adik saya pindahin ke kamar tengah ke kamar saya. Itu bapak saya lihat, adik saya posisinya udah nggak di rumah lagi, dia udah merantau gitu. Bapak saya lihat, jadi sebelum merantau adik saya itu mindahin poster ke kamar saya. Itu siang-siang bapak saya lihat poster terbang dari kamar saya pindah ke kamar balik depan. Lagi ke kamar depan. Tapi cuma bapak saya nggak nyeritain itu, jadi pindah ke kamar depannya nggak tahu itu dijatuhin ke kamarnya apa nempel lagi di tembok, enggak. Cuma bapak saya bilang poster terbang dari kamar saya pindah ke kamar depan gitu. Yang nggak lihat pasti nggak percaya sih kalau ngomong gitu. Ya, tapi kalau cuma dengar ceritanya sih memang nggak percaya ada poster bisa terbang pindah dari kamar satu ke kamar satunya lagi. Terus gitu. Posisinya terus harinya siang lagi gitu. Kalau malam mungkin pikiran gitu. Malam mungkin salah lihat apa gimana. Ini siang hari gitu. Dan memang segala sesuatu bisa terjadi sih kalau hal-hal seperti itu, entah itu mau siang hari, entah itu mau malam hari. Kalau memang terjadi ya pasti terjadi gitu. Kejanggalannya gitu kan. Terus ada lagi kejadian ini bener saya yang ngalamin. Waktu itu saya baru masih sekolah SMK. Kalau pulang kan itu sekitaran jam 1 siang kan capek, langsung masuk kamar, duduk saya di tempat tidur gitu duduk. Saya lihat pintu kamar saya buka sendiri, nutup sendiri, sementara nggak ada angin. Saya aneh gitu, apa sih saya lihat. Sementara di bawah pintu itu kan
ada tanah gitu yang mengganjal. Kalau saya mau nutup Bapak buka perlu tenaga gitu buat dorong sama narik. Ini nggak ada angin Jadi apa? pintu itu Kenapa susah ya kalau mau pintunya dibuka kok tuh. kayak ringan gitu, nutup sendiri, buka sendiri. Saya nggak bilang ke ibu saya, nggak bilang kejadian itu. Beberapa kali sering saya gitu, lama-lama saya jadi bilang ke ibu saya, kenapa pintu suka buka sendiri, nutup sendiri. Pintu kamar saya itu siang kalau saya pulang sekolah, tiap saya pulang sekolah, bukan jam-jam tertentu gitu, tiap, bukan maksudnya jam lain gitu, tiap saya pulang sekolah, ibu saya bilang, oh mungkin itu anak kecil yang dulu suka naik-naik, yang suka naik mainan gitu, naik turun di pohon nangka bilangnya. Ibu saya bilang gitu, bilangnya naik turun di pohon nangka, kayak mungkin dia mau lihat bekas rumahnya dia, bilang ibu saya bilang gitu. Jadi saya cuma aja saya ngejawabnya. Soalnya ibu saya pernah nyeritain dulu, ini itu asalnya pintu saya asli sebenarnya di belakang rumah itu ada pohon nangka. Ibu saya kalau siang hari suka ngambil kayu bakar itu di bawah pohon itu, suka ya kayu bakar yang kering-kering suka diambil. Itu tiap jam 12 siang, ibu saya kalau ngambil kayu bakar itu kan dia otomatis jongkok gitu. Kalau jongkok kayak ada anak kecil naik ke pohon nangka itu. Nah ibu saya kan terus berdiri gini, nggak ada, jongkok lagi, terus anak itu kayak turun lagi gitu di pohon nangka itu. Ibu saya jadi mungkin karena saking biasa lihat, jadi ibu saya udah terbiasa gitu diabaikan ya. Emang suka diobrolin sama saya juga cuek aja, udah saya nggak lihat ini, pikir saya gitu. Udah gitu suatu saat pohon nangka itu ditebang sama bapak saya, mau dibikin pintu kamar saya. Tadinya kamar saya emang nggak ada pintuan, cuma pakai hordeng doang kan. Kalau mau bikin apa gitu, bikin bangunan apa gitu kan, kalau kayak pohon baru nebang harusnya direndam dulu di air, direndamnya di balong itu tepat di sebelah kamar saya balongnya. Tiap malam itu balong berisik banget, kayak ada kayak ada orang mentok apa yang lagi pada mainan air gitu, bunyi. Kan rumah kita dulu tuh setengah bilik setengah tembok, jadi bilik itu ada lubangnya, bisa diintai. Nggak ada apa-apa kelihatan. Kalau kita dilihat kelihatan itu balong, posisi balong nggak bergelombang, nggak apa, tapi suara ada gitu. Jadi terus mikirnya gini, mungkin itu yang nungguin kayu yang ditebang, pikir bapak saya sama ibu saya, cuma gitu doang. Jadi kita nggak terganggu dengan mereka gitu, yang kayak gitu. Ya mungkin karena saking terbiasanya ya, selalu ada gangguan dari makhluk astral, jadi sudah dianggap biasa lah gitu ya. Apapun itu bentuk gangguannya, seperti tadi tuh pintu kebuka sendiri, nutup sendiri, yang mungkin terjadinya pintu ngebuka dan menutup sendiri itu karena pintu itu dibikinnya dari bahan pohon nangka ya. Dari bahan pohon nangka yang notabene pohon nangka itu ada penghuninya gitu. Jadi otomatis mungkin si penghuni itu kebawa juga ikut ke pintu itu yang jadi bahan untuk pintu itu, di bahan pohon nangka ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau dengar dari cerita ibu saya, kata ibu saya, mungkin itu anak kecil yang dulu suka main di pohon nangka mau lihat bekas rumahnya. Jadi saya pikir, berarti anak kecil itu kesini cuma mau lihat aja, berarti dia nggak diem di sini. Otomatis saya pikiran nggak perlu takut, cuma dia lihat doang, cuma gitu. Jadi nggak ada. Emang kalau secara manusiawi emang saya takut kalau sama kayak gitu-gitu, tapi berhubung dari kecil udah dibiasain dengan mendengar cerita sama lihat ini itu ya, dari kejadian yang saya alami gitu, jadi terbiasa gitu ya. Sebenarnya takut, tapi kalau ini ya nggak, dianggap biasa aja gitu lah, diabaikan gitu sampai sekarang juga. Cuma ibu saya cuma berpesan gini, sebenarnya kita itu hidup berdampingan sama mereka. Udah aja kalau nggak mau diganggu tinggal bilang aja. Kita
jangan saling ganggu, hidup bareng ya bareng aja. Cuma ibu saya secara kasarnya gitu, ibu saya suka bilang. Jadi sama saya diterapin dari diri saya. Sama saya di tempat kerja juga sebenarnya banyak sekali, cuma saya ya gitu aja, anggap aja mereka teman gitu, selama tidak mengganggu saya, cuma gitu saja, itu aja. Ya betul banget sih, memang ya kita tidak memungkiri kalau hidup kita tuh berdampingan sama mereka, tinggal apa ya, tinggal kita menanggapinya saja. Apakah itu kitanya yang akan takut atau kita abaikan, dan juga mereka itu akan misalnya akan ini sendirilah. Kalau sering mengganggu kita abaikan, nanti juga mereka akan bosan sendiri, menurut saya sih begitu ya. Oke, mungkin Barayati Channel itu tadi beberapa pengalaman cerita misteri dari narasumber kita kali ini. Ya intinya memang kita hidup itu berdampingan dengan alam mereka, tinggal kita saja yang menanggapinya seperti apa. Kita ambil hikmahnya seperti itu saja. Yang penting kita jangan sama-sama mengganggu dengan mereka. Oke, Barayati Channel, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke atas, cuman udah 3 hari belum pulang-pulang. Lalu di sanalah mulai diadakan evakuasi sama warga setempat, sampai ada tim SAR segala kan ke sana.